Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Master Trade dalam persiapan ujian nasional tahun 2017 untuk mata pelajaran IPA Fisika tingkat SMP. Materi soal yang kita bahas kali ini yaitu uji coba ujian nasional untuk daerah ibu kota Jakarta. Paket soal paket A. Untuk pembahasan lebih lanjut, perhatikan ketikan yang berwarna merah dengan pembahasan yang lebih lanjut. Nomor 1, besaran pokok tidak bermasalah. Kemudian ke lanjut nomor 2 juga tidak bermasalah karena soalnya mudah. Soal nomor 3 yaitu perbandingan termometer menggunakan skala P dan skala Celcius dengan titik atas dan titik bawah yang telah ditentukan dengan perhitungan seperti samping ini. Kemudian karena titik bawahnya tidak sama, maka disamakan dengan cara menambahkan 20. Nomor 4 yaitu color untuk merubah suhu benda atau menaikkan suhu benda. Dari soal akan diketahui massa, kemudian dari tabel akan diketahui delta T dan X. Kemudian benda mana yang dipanaskan bisa dicari dengan mencari nilai C-nya. Nomor 5, gerak GLBB. Kecepatan pertama, kecepatan kedua dalam waktu 2 detik. Hasilnya diketahui nilai percepatan. Kemudian kecepatan kepada detik keempat bisa dihitung. Nomor 6 yaitu besarnya energi potensial dan energi kinetik yang terbesar dari keadaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan penjelasan seperti yang berwarna merah. Sudah sangat jelas. Jawabannya juga sangat jelas. Nomor 7 yaitu tuas atau bermain jungkat-jungkit. Untuk menyamakan bisa nilai K-nya yang tetap, bisa juga nilai atau panjang lengannya yang tetap. Dengan pembahasan seperti samping ini. Kemudian nomor 8, tekanan hidrostatis dengan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Sudah diketahui semuanya. Yang dicari kedalamannya. Saya kira tidak bermasalah. Kemudian nomor 9, bandul berayun. Di dalam bandul berayun, nilai periode tidak tergantung dari sudut pelepasan, tetapi dari rumus periode hanya akan tergantung dari nilai panjang tali yang digunakan. Dan nomor 10, gelombang. Berapakah periodenya?
Periode yaitu waktu yang digunakan untuk membuat satu gelombang, yaitu satu bukit satu lembah. Dari gambar diuraikan, kemudian dicari nilainya, kemudian bisa juga dicari nilai kecepatannya seperti nilai kecepatan biasa. Nomor 11 yaitu bunyi ledakan terhadap tembok, kemudian bunyi pantulnya yang terdengar. Masih berhubungan dengan kecepatan, nilai kecepatan bisa dicari. Kemudian jaraknya bukan jarak jarak pada kecepatan bukan jarak antara ledakan dengan tembok, tetapi hasilnya gerak bolak-balik. Kemudian nomor 12 yaitu benda diletakkan di depan cermin cekung. Mencari sifat bayangan. Untuk mencari sifat bayangan bisa dicari dengan menggunakan rumus ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5 dengan sifat-sifat bayangan seperti ini. Kemudian benda ternyata masih berada di ruang 2 meskipun sudah digeser 5 cm. Kemudian nomor 13 yaitu gaya kolom, gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan. Dari keadaan pertama kemudian dimasukkan ke keadaan kedua, ternyata hasilnya sama. Dari perhitungan rumus gaya kolom. Nomor selanjutnya yaitu mencari besarnya kuat arus yang melewati hambatan yang dalam rangkaian pertama dan hambatan dalam rangkaian kedua. Untuk menghitung kuat arus kita harus terlebih dahulu dapat menghitung R pengganti semuanya, R total. Untuk gambar di atas dengan di bawah ternyata berbeda. Hasilnya jelas, kemudian dimasukkan ke dalam rumus hukum Ohm. Nomor 15, menghitung energi listrik. Caranya jumlah alatnya apa saja disebutkan, jumlahnya berapa, dayanya berapa, waktunya berapa, kemudian semuanya dikalikan. Hasilnya dijumlah. Dalam waktu 1 hari, kemudian dalam waktu 30 hari, kemudian biaya listriknya bisa dihitung dengan jelas. 16, kutub magnet. Kemudian kalau diletakkan satu dengan yang lain, intinya kutub yang sama tolak menolak, kutub yang berbeda akan tarik menarik. Gambar yang sesuai seperti gambar demikian. Sudah jelas. Kemudian nomor 17, diketahui lilitan, kemudian diketahui kuat arus. Kemudian jenis trafonya apa bisa dilihat dari lilitan primer sekundernya. Jika lilitan sekundernya lebih banyak maka trafo tersebut adalah trafo step up. Kemudian dengan perhitungan mencari I sekunder dengan rumus di bawahnya. Tidak masalah. Kemudian nomor 18 yaitu peristiwa yang berhubungan dengan rotasi bumi. Rotasi bumi yaitu kejadiannya dalam waktu 24 jam. Yang terjadi dalam 24 jam itu apa saja? Tidak masalah. Kemudian yang bawahnya H2O. H2O itu artinya hanya 2, O-nya 1. Gambar yang sesuai adalah gambar yang A. Demikian sekilas cara cepat membahas materi ujian nasional atau uji coba ujian nasional untuk daerah DKI Jakarta. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.